Saya akan sambung dengan kuasa untuk bersaksi. Ini minggu yang kedua. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Next gambar selanjutnya kita lihat Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah amanat Tuhan, pesan-pesan Tuhan sebelum dia kembali naik ke surga. Saudara, setelah peristiwa kematian dan kebangkitan, Yesus berjumpa beberapa kali dengan murid-muridnya. Nah, sebelum dia naik ke surga, dia memberikan satu amanat ya dalam kehidupan murid-muridnya dan kita semua yang ada pada waktu itu, Saudara. Ini seperti wejangan, itu seperti pesan-pesan terakhir yang diharapkan untuk kita, untuk semua kita, murid-murid Tuhan bisa melakukannya. Yang pertama adalah next gambar selanjutnya, Tuhan memberi kita amanah untuk bersaksi. Firman Tuhan bilang pergi, keluar, jangan tinggal. Ya, pergi, keluar, beritakanlah Injil ya. Beritakanlah Injil, kabarkanlah Injil, lalu kemudian muridkan. Orang yang sudah menerima Injil itu harus dimuridkan, ya, dimuridkan lalu baptis mereka. Ya, perkenalkan tentang Tuhan, ajar mereka kebenaran, lalu muridkan mereka, baptislah. Setelah dibaptis tidak dilepas, tetapi juga kembali dikatakan, ajarilah mereka perintah-perintah Tuhan. Ajarilah mereka firman Tuhan. Kalau dulu itu suka ada ibadah, masih ada ibadah pendalaman Alkitab. Sekarang saya lihat gereja-gereja jarang sekali nih bikin ya ibadah pendalaman Alkitab. Kalau dulu itu ada ya. Nah itu saudara, firman Tuhan bilang setelah dibaptis bukan dilepas. Jadi orang percaya tapi harus diajari. Mungkin sekarang dalam bentuk kelompok-kelompok kecil ya. Dalam bentuk kul, dalam bentuk sel, itulah firman Tuhan kembali diajarkan. Lalu yang kedua, kita diperintahkan, diberi amanah untuk menjadi saksi. Ya. Untuk menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, mulai dari tempat terdekat, sampai terjauh, sampai seluruh dunia, seluruh bumi, seluruh dunia ini. Tuhan ingin kita bersaksi, menyampaikan kabar baik dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, boleh gak saya tahu berapa banyak yang datang hari ini, pagi ini, yang datang karena ada seorang yang bersaksi kepada saudara. Angkat tangannya saudara. Oke, satu orang gitu ya. Oke, ganti tanya. Berapa banyak yang hari ini, kita kan sudah bulan Oktober nih. Dari Januari sampai bulan Oktober ini, saudara bersaksi kepada 10 orang. Ada? Kepada 5 orang, ada? Saudara, sayangnya sebenarnya kebutuhan manusia itu yang utama adalah Injil Tuhan ya. Next gambar selanjutnya. Firman Allah minggu lalu berkata tidak ada kekuatan yang dapat menyelamatkan kecuali kekuatan Injil. Hanya Injil yang dapat menyelamatkan, hanya Injil yang dapat mengubahkan, hanya Injil yang dapat memperbaiki yang rusak. Injil adalah kekuatan Allah. Tetapi sayangnya, saudara, hasil survei dari 2007 dikatakan bahwa 95% orang yang percaya tidak pernah memenangkan satu jiwa walaupun hanya satu. Ya, 85% tidak pernah bersaksi. Lebih sedikit dari 2% secara langsung terlibat dalam penginjilan. Jadi sangat sedikit yang terlibat menjadi misioneri atau hamba Tuhan yang diutus untuk memberitakan Injil. 95% penginjilan dilakukan oleh hanya 5% orang Kristen.
Lalu kemudian 90% penginjilan ditujukan hanya kepada orang Kristen dan bukan orang non-Kristen. Jadi sesamanya Ji, ya, sesamanya. Boleh nggak? Boleh. Kenapa enggak? Ada orang-orang yang mungkin punya pergumulan, masalah, lalu mereka juga tidak menemukan jalan keluar, boleh. Tetapi sayangnya bahwa 90% itu ditujukan kepada sesama kita saja. Ya, selebihnya itu ya bukan kepada orang luar. Saudara yang dikasihi Tuhan, next gambar selanjutnya, mengapa sih orang itu tidak bersaksi? Mengapa sih orang itu tidak memberitakan firman Tuhan? Mengapa orang tidak membawa orang lain kepada Tuhan? Yang pertama karena mereka tidak tahu caranya. Ada yang bilang begini, saya kan bukan pendeta. Kan itu tugasnya pendeta. Saya bagaimana mau bicara? Saya tidak tahu bagaimana bicara. Saya tidak pernah ikut kursus. Saya tidak ikut pelatihan. Saya gagap orangnya. Saya susah gitu ya. Susah membangun hubungan. Yang kedua ada orang bilang begini. Nanti kalau tidak nanti dia bilangi sok suci. Anak-anak muda ya. Kita juga takut. Kenapa? Karena belum tentu juga saya suci. Nanti dia bilangnya saya suci. Saudara kadang-kadang ketika mau menginjil kita takut. Takut penghakiman orang lain atau takut penghakiman diri sendiri. Merasa diri kita belum benar. Merasa diri kita nggak layak. Sehingga kita juga tidak bisa menyaksikan Tuhan. Ada resiko-resiko yang harus ditanggung ketika menginjil. Ya, ketika kita datang dan berkata menceritakan Tuhan, belum tentu orang itu bisa menerima. Bisa jadi kita dimusuhi, bisa jadi kita Pak Pendeta, sudah gitu ya. Saudara kita kayak segan, enggan karena rasa takut. Lalu berikutnya mengapa orang tidak bersaksi? Sibuk, banyak kegiatan. Dari pagi sampai malam kerja, sehingga kayaknya susah sekali untuk bilang mau bersaksi. Yang terbayang dalam pikiran, bersaksi, aduh nggak ada waktu, terlalu sibuk gitu, terlalu sibuk. Lalu yang terakhir adalah mungkin ada yang lain ya, ini hanya 4 saya kasih contoh. Yang lain ada yang bilang begini, aduh Jami deh, bukan urusanku, saya tidak mau kepo dengan hidupnya orang. Saya saja sendiri masih bergumul jatuh dalam dosa. Ngapain lagi saya urus lagi orang. Tidak peduli gitu ya. Tidak peduli. Tidak ada hati untuk memberitakan firman atau mengasihi orang yang ada di sekitarnya. Saudara, ini merupakan beberapa alasan alibi kenapa seseorang itu tidak mau bersaksi. Karena banyaknya alasan-alasan ini yang menyebabkan akhirnya saudara orang tidak menyampaikan firman, orang tidak bersaksi. Sekalipun banyak orang yang tidak percaya di sekitarnya, bahkan dalam keluarganya, mereka tidak memberitakan firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, padahal firman Tuhan memberikan amanah ini bukan kepada hamba-hamba Tuhan, tetapi kepada semua kita bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, bersaksi dan jadi kesaksian. Itu adalah amanah, bukan pilihan. Itu satu pesan dari Tuhan untuk semua kita. Dan itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya. Saudara tahukah saudara, dari hasil survei, kembali hasil survei kita melihat, ya next gambar selanjutnya. Bagaimana seorang itu bisa mengenal Tuhan, itu saudara kita melihat di sini. Ya, yang paling pertama yang mendominasi itu di gambar ungu itu dari keluarga. Papanya Kristen, mama Kristen, anak Kristen, gitu ya. Kemudian opa oma Kristen, cucu Kristen, gitu. Dari keluarga atau kalau misalnya diajak oleh keluarga, ya, diajak oleh keluarga. Contoh misalnya suami istri, satu berbeda agama tapi karena ikut suami, gitu ya. Mertua belum kenal Tuhan karena ikut keluarga. Jadi setengah daripada prosentasenya itu berasal dari family, dari keluarga. Lalu saudara yang terbesar lagi itu adalah dari teman. Ada orang yang datang dan membawa kita datang kepada Tuhan. Teman-teman yang memperkenalkan kita kepada Tuhan. Teman-teman yang membawa kita kepada Tuhan. Kalau saya itu berasal dari keluarga. Karena keluarga saya keluarga Kristen, saya dari kecil sudah Kristen. Tapi ada orang yang agama lain, tidak mengenal Tuhan, lalu temannya bawa dia untuk percaya kepada Tuhan. 30% ini dari temannya. Lalu hanya 10% dari penginjilan. Ya, hanya 10% dari penginjilan.
penginjilan antar kota yang dilakukan KKR dan yang lain-lain. Lalu kemudian 6% itu dari penginjilan antar negara, ya. Perpindahan, ada evangelis, misioneri, KKR, di lapangan ini hanya 6%. Lalu kemudian radio, media, televisi dan lain-lain itu hanya sekitar 4%. Hanya 4% saja yang menyebabkan seorang itu kemudian terima Tuhan. Ada di sini yang tiba-tiba dengar radio langsung tiba-tiba langsung percaya Tuhan. Ya. Saya kira cukup jarang ya. Saudara, berdasarkan hasil survei ini adalah terbesar. Jadi keluarga dan teman-teman. Jadi sebenarnya potensi kita untuk membawa orang datang kepada Tuhan itu sangat besar. Karena rata-rata dari hasil survei orang mengenal Tuhan lewat kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bagaimana supaya kita bisa memiliki kehidupan yang bersaksi secara efektif. Yang pertama adalah saudara harus terlebih dulu mengalami dan menghidupi Injil. Saudara tidak bisa membagikan sesuatu yang saudara tidak tahu, yang saudara tidak kenali, yang saudara tidak alami. Betul saudara? Nah, saudara, kita lihat Lukas 2 ayat 46, 47 dan 48. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, dan kamu adalah saksi dari semuanya itu. Saudara, murid-murid Yesus ya, itu mereka menyaksikan bagaimana peristiwa kematian, bagaimana peristiwa kebangkitan itu penyalipan terjadi dalam kehidupan Yesus. Nah, firman Tuhan bilang begini, kamu melihat waktu dia disalibkan, kamu lihat waktu dia mati, kamu lihat waktu dia bangkit. Dan kamu adalah saksi-saksinya. Kamu adalah saksi-saksinya. Saudara, murid-murid ini melihat dan bisa menyaksikan. Saudara dan saya mungkin tidak secara langsung melihat kematian Kristus. Secara kasat mata, saudara tidak langsung melihat bagaimana dia dicambuk dan yang lain. Tetapi dengan iman lewat firman Allah, saudara bisa melihat itu. Tapi jauh lebih lagi adalah saudara mengalami kuasa Injil dalam hidup saudara. Saudara mengalami sesuatu dalam hidup saudara adalah karya daripada keselamatan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Perubahan hidup saudara, perubahan paradigma pikiran saudara. Bagaimana Tuhan mengubah saudara yang tadinya hidup gak benar. Tadinya hidup sia-sia. Lalu kemudian menemukan hidup yang benar. Yang tadinya selalu mau berbuat jahat. Selalu mau berbuat zina. Selalu mau melakukan judi. Selalu mau melakukan hal-hal yang najis. Lalu saudara ada hari ini karena kuasa Tuhan mengubahkan saudara. Ada orang yang sakit disembuhkan. Diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan. Itulah pengalaman dia mengalami Injil dalam hidupnya. Ada orang yang dalam posisi dia di bawah, lalu kemudian dia berdoa dan berlutut kepada Allah. Dan Tuhan mendengar doanya. Itu adalah pengalaman Injil yang dialami oleh seseorang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu titik di mana saya berdoa kepada Tuhan. Meminta dengan menangis, berlutut, menyembah. Saya tidak tahu lagi di mana posisi saya. Saya sedang ada di mana. Saya terus berdoa. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Tuhan tolong belas. Saya tidak ngomong apa, saya cuma berdoa. Mohon belas kasihan-Mu. Mohon belas kasihan-Mu. Dan Tuhan mendengar doa saya. Saudara, saya merasa itulah pekerjaan kuasa di dalam kehidupan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi saksi yang efektif? Tentu kita harus mengalami apa yang menjadi kuasa Injil itu. Saudara tidak mungkin cerita sesuatu yang saudara tidak tahu, betul nggak saudara? Nanti saudara kayak itu, burung nuri katanya, terbang tinggi katanya, di atas awan katanya. Gitu kenapa katanya? Karena yang nyanyinya buta. Ya, jadi dia setiap kali menyanyi dia cuma bilang burung nuri katanya, terbang tinggi katanya. Karena apa saudara? Dia nggak lihat, dia cuma dengar katanya gitu saudara ya. Saya jangan sampai saudara memberitakan firman yang saudara tidak kenal, memberitakan Injil yang saudara tidak kenal, memberitakan Injil yang tidak pernah saudara hidupi, saudara ya. Jadi saudara katanya gitu. Makanya Ayub diizinkan mengalami kesusahan yang luar biasa supaya apa?
Supaya bukan hanya dari kata orang aku mengenal engkau, tapi aku punya pengalaman pribadi dengan engkau. Berapa banyak saudara yang hadir ini? Saya yakin saudara punya pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan, amin. Pengalaman-pengalaman di mana Tuhan menolong saudara. Pengalaman-pengalaman di mana saudara putus asa dan Tuhan menguatkan saudara. Pengalaman di mana saudara sakit dan Tuhan menyembuhkan saudara. Pengalaman-pengalaman inilah yang saudara harus miliki sebelum saudara memberitakan firman Tuhan dengan efektif. Amin saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, memberitakan firman Tuhan tidak perlu saudara bilang saudara mesti sekolah teologi ya, saudara mesti ikut kursus, memang baik ya, tidak baik sekali supaya tahu strateginya. Tapi sebenarnya memberitakan firman Tuhan sangat amat sederhana. Sesederhana saudara menanyakan, apa kabar Pak kepada supir Grab? Bagaimana keadaan Pak? Bagaimana kondisi di rumah Pak? Saudara pernah dengar nama Tuhan gitu ya? Oh iya gitu kan. Sesederhana itu menceritakan apa yang kita alami. Bagaimana Tuhan menjamah saya, bagaimana Tuhan menolong saya, bagaimana sebelum saya kenal Tuhan, bagaimana keluarga saya sebelum kenal Tuhan, dan bagaimana anak-anak saya boleh dijamah Tuhan, dan banyak sekali hal yang kita bisa masuki. Saudara, ada banyak hal yang bisa kita bicarakan tentang Tuhan dalam hidup kita. Yang heran kalau kita tidak ada bahan mau bicarain soal Tuhan, saya curiga, jangan-jangan saudara dan saya tidak mengenal Tuhan. Betul enggak? Karena ada orang kan enggak tahu ya apa yang mau dicerita, Oh, saya heran, saudara tidak mengalami Tuhan. Kalau saudara mengalaminya, saudara akan banyak cara, celah, titik masuk untuk saudara masuk lewat kesaksian-kesaksian hidup saudara. Amin, saudara. Nah, saudara, yang kedua, bagaimana kita bersaksi secara efektif? Yang kedua adalah andalkanlah kuasa Roh Kudus. Ya, saat memberikan tugas kepada muridnya, Tuhan, next gambar selanjutnya, Tuhan Yesus meneguhkan dengan pernyataan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya ketika Tuhan memberikan mandat untuk melakukan amanatnya, Ia memberikan kita kuasa untuk mendampingi dan menyertai kita. Jadi saudara, firman Tuhan tidak hanya memberikan kita tugas, tapi juga memberikan kita perlengkapan, kemampuan, kesanggupan untuk melakukannya. Next gambar selanjutnya, Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuatan dari tempat tinggi. Saudara, kenapa disuruh tinggal? Aku akan mengirimkan, tapi kamu harus tinggal. Tinggal dulu, tunggu dulu, supaya kamu diperlengkapi, supaya kamu diisi, supaya kamu dibekali. Tinggal dulu di tempat ini. Saudara, kenapa harus tinggal? Murid-murid kan sudah lihat nih kesaksian. Dia mati, dia bangkit, dia dicambuk. Ngapain dia harus tinggal? Itu berarti bahwa Roh Kudus ini sesuatu yang akan diberikan kepada kita itu sangat penting. Dia bukan hanya sekedar tambahan, pelengkap. Dia bukan hanya sekedar kuasa, bukan. Tetapi dia adalah pribadi yang akan menyertai kita. Tapi dia adalah pribadi yang akan menyertai kita di dalam pemberitaan firman kita. Kisah 1 ayat 8, tapi kamu akan menerima kuasa. Bisa saya minta tolong? Ya. Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan kamu akan menerima kuasa. Ketika kamu, Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi ketika kita melayani, yang kita butuhkan adalah Roh Kudus yang akan memberikan kuasa kepada kita. Kita tidak butuh kuasanya, ini kuasa. Yang dibutuhkan adalah Roh Kudus yang akan memberikan kita kuasa. Roh Kudus itu, saudara, adalah pribadi
yang akan menyertai kita dan akan memperlengkapi kita dan akan memberikan kita kuasa untuk melakukan pelayanan kita, penginjilan kita kepada orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kita tidak bisa menyepelekan itu. Ya, Pastor Peter setiap bulan sekali selalu mengajak jemaat, ayo datang di dalam doa pengurapan. Biar saudara memasuki tahun yang baru dengan urapan yang baru daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap saat kita bisa diurapi betul. Tetapi ada waktu momen kita bersama-sama bersatu, kita terima pengurapan dari Tuhan untuk memasuki tahun yang baru. Karena apa? Kita tahu bahwa tanpa Tuhan sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan, penginjilan, saudara, kalau hanya sekedar pintar bicara, tidak mengubah. Saudara mau capek ngomong nggak berubah. Saudara capek berdebat dengan saudara penuh ilmumu. Bukan saya tidak orang yang sekolah, tapi bukan itu. Capek ngomong jelaskan kiri kanan, tidak akan, saudara ya, tidak akan. Tidak akan saudara, hanya Roh Kudus yang mampu menjamah hati orang dan mengubahkan orang. Hanya Roh Kudus yang mampu mentobatkan orang, menginsafkan orang akan segala dosanya. Hanya Roh Kudus yang menyertai pemberitaanmu. Ketika engkau hanya bicara sedikit, Roh Kudus yang akan menolong orang itu untuk menerima Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hamba Tuhan begitu hebat, luar biasa, fasih lidah, tetapi saudara, orang tidak dijamah. Ada orang yang biasa-biasa, ketika dia berdiri, dia hanya menyaksikan hidupnya yang dilawat Tuhan dan orang semua diberkati lewat kesaksiannya. Saudara, bukan ukuran di situ. Karena ini bukan pekerjaan kita. Ini pekerjaan Tuhan. Kita hanyalah alat yang menyediakan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan. Next, penyebaran Injil karena kuasa Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus itu menyertai pemberitaan firman. Minggu yang lalu Pak Gembala sudah jelaskan. Ketika murid-murid disuruh memberitakan firman kepada orang yang Yahudi dan Yunani, itu mustahil. Karena jarak yang jauh, baik segi pendidikan. Orang Yahudi itu dianggap orang yang kelas bawah, orang jajahan. Orang Yunani itu penjajahnya. Lo bayangkan kalau kita dijajah sama Jepang, lalu kita datang sama Jepang dan mengajari Jepang. Kira-kira apa jawaban Jepang waktu itu? Langsung kok ditendang semua, betul gak saudara? Apa ini? Kalian semua orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh semua ngajarin kita. Saudara, orang yang ada pada waktu itu, ya Yahudi, itu mau ngajarin, mau injili orang Romawi yang penuh dengan filsafat, penuh dengan kepandaian, penuh dengan kepintaran. Aduh saudara, rasanya gak bisa. Rasanya gak mungkin. Tapi kita melihat ketika kuasa Roh Kudus bekerja, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita bisa lihat di dalam Kisah 5 ayat 28. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Saudara, mereka itu dihambat luar biasa. Mereka ditekan luar biasa. Mereka Rasul Paulus ditangkap. Begitu selesai ditangkap, ditanya, kau tidak boleh lagi menginjil. Saya lepaskan kamu karena kamu bangsa Roma. Tapi mulai hari ini kau tidak boleh lagi menginjil. Sekalipun dilarang dengan keras, dihambat. Orang-orang percaya pada waktu itu tidak boleh belanja di pasar. Mereka tidak dilayani, mereka dianggap sekte. Saudara, begitu banyak bahkan penderitaan-penderitaan yang mereka alami. Tapi mereka saudara tetap menyebarkan Injil, memenuhi Yerusalem. Nah, Kisah 8 ayat 1b. Pada waktu itu mulailah penganiayaan hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Kenapa mereka tersebar? Karena mereka lagi dianiaya. Karena mereka lagi dicari mau dipotong-potong. Karena mereka lagi dicari mau dibunuh, maka mereka melarikan diri semua. Kalau melarikan diri harusnya tinggal di bawah atap rumah kan, tidak keluar-keluar toh. Kalau melarikan diri harusnya tinggal di gua-gua batu kan. Tidak, dikatakan mereka lari ke Yudea, ya kan? Tapi mereka memberitakan Injil.
Nah disitulah awalnya lagi firman Allah terus menyebar dari Yerusalem, terus keluar ke Yudea, terus keluar ke Samaria. Firman Allah terus tersebar. Dan kita melihat berikutnya dikatakan, Kisah 8 ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Itulah kesempatan pada waktu penganiayaan terjadi, firman Tuhan diberitakan di mana-mana. Kolose 1 ayat 6. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Bagaimana bisa? Ya kan? Seorang Yahudi dengan kelompok yang kecil bisa tersebar sampai seluruh dunia. Kalau itu bukan pekerjaan Tuhan. Kalau bukan itu campur tangan Tuhan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana kuasa Injil itu. Ya, tidak bisa dibendung oleh manusia. Kuasa Injil itu merambah kepada semua yang ada pada waktu itu. Berita tentang keselamatan, berita tentang Tuhan yang mati buat mereka, berita tentang Yesus yang disalibkan. Itu semua masuk di lowong masyarakat dan mereka mulai banyak yang percaya. Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Semakin banyak mereka ditambah-tambahkan lewat pemberitaan firman yang luar biasa. Saudara, tidak diberi jalan, dihambat. Saudara, kita melihat bagaimana kalau Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan kita tanda ajaib. Dia akan memberikan kita penyertaan yang luar biasa. Saudara, kalau banyak orang kalau bilang karunia Roh Kudus, mendapatkan Roh Kudus, yang terbayang dalam pikiran mereka langsung bahasa roh. Yang terbayang dalam pikiran mereka adalah yang terbayang dalam pikiran mereka adalah urapan gitu yang terbayang. Saya tidak menentang. Tapi saudara bukan itu. Bukan itu. Saudara, itu manifestasi yang terjadi ketika saudara mungkin lagi berdoa. Tapi Roh Kudus tidak sesempit itu. Roh Kudus itu manifestasi yang konkret, yang nyata. Itu lewat kehidupan orang yang diubahkan. Orang yang mengalami satu hal yang luar biasa. Saudara, kita akan belajar bagaimana Roh Kudus itu, saudara, menggerakkan seseorang. Ya, itu terjadi dalam kehidupan seorang yang bernama Stefanus. Ya, contoh orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam kehidupannya, ya, yaitu Stefanus. Coba lihat Stefanus, saudara, ya. Stefanus itu adalah salah seorang yang terpilih pada waktu itu dari murid-muridnya. Dikatakan dia orang yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, saudara, saya ceritakan dengan singkat. Stefanus itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Lalu suatu hari orang-orang mengumpulkan dia, lalu diajak berdebat dia. Ditanyai macam-macam. Maka Stefanus berdiri dengan berani dan kemudian memberitakan firman. Tapi mereka tidak mau mendengar firman itu. Setelah Stefanus bercerita tentang Tuhan, mereka mengeraskan hati, mereka menolak, mereka menyeret Stefanus, membuat kesaksian palsu bahwa Stefanus itu menghujat Musa. Mereka menarik dia, mereka melempari Stefanus dengan batu sampai Stefanus mati. Itulah martir pertama kalinya. Saudara, Stefanus dilempar batu dan Rasul Paulus ada di situ. Mungkin dia tidak ikut melempar, tapi dia menyetujui bahwa orang ini mengadakan pengajaran yang sesat. Berbahaya buat bangsa dan negara kita. Tapi kita melihat ada hal yang luar biasa dari Stefanus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita lihat yang pertama, saudara. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu akan diberikan keberanian, kekuatan untuk bersaksi. Kisah 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Salah satu tanda yang luar biasa ketika Roh Kudus ada dalam hidupmu adalah engkau punya keberanian untuk memberitakan firman. Engkau punya keberanian untuk maju. Saudara, kita ini kalau mau berita firman Tuhan ini tidak terlalu lah sekarang ini.
Kalau dulu-dulu mereka itu akan ditangkap, dipenjarakan, bahkan ketika Cina mereka itu melakukan ibadah-ibadah di bawah tanah. Kita ini saudara begitu mudah memberitakan firman. Begitu gampang cuman bersaksi bagaimana Tuhan ubah hidup kita. Tapi kita gak mau saudara. Firman Tuhan berkata dia akan memberikan keberanian kepada kita. Keberanian. Sekalipun ada resikonya yang harus kita tanggung. Mungkin kita akan dikatai, mungkin kita akan dijauhi. Belum pikir juga dibunuh. Baru juga kita dikatai takut maki. Saudara ya, dia akan memberi kita keberanian untuk menyampaikan firman. Bahkan kalau perlu membayar harga. Saudara, kalau perlu bayar harga. Ada seorang saudara ya. Dulu waktu itu saya ingat waktu itu Pastor Choi Yonggi waktu berkembang-kembangnya di Korea. Setiap hari itu ibu dia pergi pasar sudah siang jam 12 nih. Orang sudah pulang nih semua baru dia datang itu ibu. Baru dia pergi cari itu ikan. Dia beli selalu ikan yang sudah busuk nih. Satu hari orang senang tuh dibeli ikan busuknya. Pulang. Besok dia datang lagi dia beli lagi itu ikan yang busuk. Ini ibu kan dongonan nih. Tuh. Kenapa dia tidak bisa bedakan? Dia pulang, dia bawa lagi. Besok dia datang lagi. Lama-lama yang punya ikan dia begini. Tabe. Tuh. Boleh saya tanya. Mata pakai kacamata tidak gitu ya. Tidak bisa beda jam pakai beli ini bu. Busuki ini. Busuki tidak layak dimakan. Nah kasihan tau kodong ini tante tuh. Baik hati tuh. Dia bilang busuki ini tidak layak dimakan. Kenapa kita selalu beli nih ikan busuk? Itu tante bilang begini, sebab toh ada orang yang sekalipun dia busuk tuh dia tetap mengasihi. Orang yang sekalipun dijauhi, dianggap busuk, dianggap tidak berguna, dianggap sampah tapi dikasihi. Lalu dari situlah dia masuk cerita tentang ada pribadi yang mengasihi orang. Sekalipun orang itu sudah dibuang, tidak diinginkan, dianggap sampah, melakukan banyak hal yang gak benar. Tapi ada pribadi yang sayang dia, namanya Yesus. Dia pribadi yang mau memberikan dirinya supaya yang busuk ini diubah menjadi baik. Saudara itu jalan dia untuk masuk ke satu penginjilan. Saudara dia jalan yang masuk satu penginjilan. Ada satu anak kecil suatu hari ya. Dia disuruh membawa traktak dalam hujan yang lebat. Dia bawa traktak. Saudara waktu itu hujan. Dia bisa punya alasan. Mau tidur dia mau ke sebab ini tidak ada tunjuk orang lihat. Tapi anak ini dengan semangat. Dengan berani dia gak bisa khotbah. Dia bawa itu traktaknya. Dia taruh di depan rumah-rumah. Ternyata besok ada oma yang ke gereja. Dan ternyata oma itu cerita kemarin saya hampir bunuh diri. Tapi ada seorang yang ketuk pintu dan panggil oma ini. Dan dia baca Tuhan mengasihimu. Dia gak jadi bunuh diri. Saudara banyak hal seorang anak kecil menolong Naaman yang sakit kusta. Tidak diperhitungkan seorang hamba. Tapi dia ngomong dia bilang di kampungku ada hamba Tuhan yang bisa menyembuhkan orang sakit. Karena Tuhan kami Tuhan yang dahsyat. Dan Naaman pemimpin yang besar diselamatkan karena omongan anak perempuan yang kecil ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa sebenarnya banyak sekali peluang untuk kita membawa orang. Tapi kadang-kadang kita tidak melakukannya karena kita takut, kita enggan. Bukan hanya penghakiman orang, tapi penghakiman diri sendiri. Kadang-kadang kita merasa tidak layak, merasa kotor, merasa aduh saya belum memenuhi standar. Saudara berhenti, Tuhan gak pernah menghakimi, Tuhan mau pakai kau. Pergi beritakan firman, amin saudara. Berikutnya saudara, yang kedua, bagaimana Roh Kudus memberi engkau kuasa di dalam penginjilan. Ya saudara, saya ingin katakan yang pertama tadi. Kalau Tuhan berani bayar harga mati untuk keselamatanmu. Kenapa kau tidak mau bayar harga sedikit pun untuk orang selamat? Untuk anakmu selamat. Untuk suamimu selamat. Saya suka itu ada kaos-kaos tulisan begini. Selamatkan satu jiwa. Berapapun harganya. Weh, mantap. Selamatkan satu jiwa. Itu di kaos-kaos anak muda ya. Selamatkan satu jiwa. Berapapun harganya. Mantap. Kalau Tuhan saja mau bayar harga yang besar. Masa kita bayar harga kecil-kecil tidak bisa. Bayar harga untuk bawa dia pergi makan saja. Doakan dia kita gak bisa. Saudara ya. Tuhan sudah bayar
jauh lebih besar daripada saudara akan bayar ya. Beritakanlah firman. Lalu berikan hikmat dan kebijaksanaan. Dikatakan orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh mendorong dia untuk berbicara. Di Kisah 4 ayat 13 dikatakan ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa, tidak terpelajar, heranlah mereka karena mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Mereka kaget bertemu Petrus, bertemu Yohanes, itu orang-orang biasa. Ketemu Stefanus, orang biasa, bukan orang dengan gelar tinggi, bukan orang yang bermartabat, bukan orang yang punya harta kekayaan, bukan orang yang punya usaha, masyarakat biasa, nelayan, Petrus, Yohanes, orang-orang biasa. Mereka tak heran-heran, kenapa bisa ini orang berbicara demikian? Hikmat, tidak ada sanggup melawan hikmatnya. Kenapa begitu luar biasa? Saudara, karena ada Roh Kudus yang menyertai. Saudara jangan takut. Kalau saudara memberitakan firman, saudara ada Roh Kudus yang menolong saudara. Saudara tidak perlu berdebat, apalagi apologetika, begitu nggak usah. Ceritakan aja apa yang saudara alami. Tidak perlu berdebat tentang ini. Kalau ada orang bilang, Tuhanmu 3 ya sudah terima kasih. Gitu kan pindah. Gitu orang sudah menolak. Lakukanlah saja. Kalau orang terima, kita tidak menyangka loh ada 1 orang, 2 orang yang terima. Saudara, Tuhan akan memberi kita kebijaksanaan. Tuhan akan memberi kita bimbingan pada waktu kita berbicara dengan seseorang. Tuhan akan memberikan kita arahan untuk berbicara kepada seseorang. Kita memang sangat terbatas ya. Biasa kita bilang, Dede, kita ini sekolah juga cuma SD, SMP, SMA. Tapi kita susah sekali mau bicara. Bicaralah dengan orang sepantarmu, bicaralah dengan tetanggamu, bicara dengan orang di bawahmu. Begitu banyak orang yang ada di bawahmu. Orang di atas juga tidak apa-apa, karena Roh Kudus yang akan memberikan hikmat. Berikutnya saudara. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus akan disertai dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Kisah 6 ayat 8. Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan saudara bilang, bagaimana? Saya tidak bisa. Sekali saya doakan itu orang tiba-tiba mati ki. Waduh, saya ini spesialis pendeta mendoakan orang langsung mati. Ya, jadi tiap kali saya doakan, jamu kok saya doakan deh. Tiap kali saya doakan mati, tiap kali saya doakan mati. Ya lalu deh. Gitu, saudara takut karena saudara merasa tidak disertai tanda-tanda. Saudara, tanda-tanda akan menyertai saudara, tapi mungkin tidak seperti di dalam perjanjian baru. Kenapa saudara di perjanjian baru begitu banyak tanda-tanda? Karena bagi bangsa Yahudi mereka butuh tanda untuk penegasan, untuk validasi. Sehingga mereka butuh tanda, Tuhan memperlengkapi mereka dengan mujizat dan tanda. Untuk zaman-zaman sekarang ini saudara, bukan berarti tidak ada mujizat. Tetapi saudara, karena bangsa kita, keadaan kita sekarang tidak terlalu lagi membutuhkan tanda. Saudara, itu sebabnya tanda itu diberikan hanya betul-betul di situasi, di posisi yang betul-betul Tuhan berkehendak. Tetapi tanda yang luar biasa adalah keselamatan kita. Tanda yang luar biasa adalah perubahan kita. Tanda yang luar biasa kalau kita dulu kasar, suka pukul, sekarang kita berubah jadi orang yang sabar. Itulah tanda yang luar biasa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kasih dulu tanda-tanda supaya memperlengkapi pekerjaannya di bangsa Yahudi. Sekarang tanda-tanda itu saudara maksudnya tidak terlalu dibutuhkan, nanti itu malah buat gaya-gayaan. Ya kan saudara, kalau mobil tank dikasih untuk kebutuhan lagi apa perang. Kalau mobil tank dikasih sekarang lagi enggak butuh perang, saudara buat gaya-gayaan, foto di tank, kiri kanan di tank, saudara tidak ada gunanya. Jadi sebenarnya tetap diberi tapi tidak seperti dulu karena waktu itu mereka disebar, mereka butuh tanda untuk orang supaya percaya kepada Tuhan ya saudara. Tapi sampai hari ini mujizat masih berlaku, amin. Mujizat masih berlaku, tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, tanda yang paling ajaib adalah ketika kita menjadi orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan. Amin. Dulu kita kalau marah itu semua kebun binatang pindah ke rumah kita. Saudara ya, hari ini tidak ada, sudah diusir satu-satu. Saudara ya, sudah tidak ada. Bahkan kita baru mau ngomong, kita langsung gitu ya. Karena kita sudah diubahkan Tuhan. Berikutnya, yang terakhir. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan diberikan kasih akan jiwa-jiwa.
Ya, Stefanus, kita contoh Stefanus ini saudara ya, 4 hal ini dari Stefanus. Sedang mereka melemparinya dengan batu, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka, dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Waktu dia dilempar dengan batu, saudara dilempar batu enak tidak saudara? Kalau ngomong kan nah ini ya, coba duk gitu dilempar batu kira-kira nyaman saudara dilempar batu. Dilempar batu sampai mati loh. Bukan cuma sekali, dilempar batu berkali-kali. Tapi apa yang ada dalam hatinya Stefanus? Tuhan tolong, jangan kau marah sama mereka. Jangan kau tanggungkan ini dosa kepada mereka. Selamatkan mereka sampai titik terakhir. Sampai dia menghembuskan nafas. Dia berkata selamatkan orang ini. Tobatkan orang ini. Orang yang diberi Roh Kudus dalam hidupnya pasti punya hati Tuhan. Betul saudara. Dia pasti punya hati Tuhan. Dia pasti punya hati Tuhan. Dia pasti punya kasih yang besar. Saudara, berapa banyak kita sama suami kita aja kita sumpai cepat mati. Sama istri kita sumpah-sumpai cepat mati. Anak kita sumpah-sumpai cepat mati. Orang tua kita sumpah-sumpai cepat mati. Karena kita marah dengan mereka. Tapi saudara, minta Roh Kudus penuhi hatimu. Jangankan untuk peduli mereka, untuk menginjili mereka. Untuk hidup dengan mereka pun rasanya tak sanggup. Saudara, minta Roh Kudus. Karena hanya Roh Kuduslah yang dapat memberikan engkau kasih yang luar biasa. Yang mampu mendoakan mereka, mampu membawa mereka datang kepada Tuhan. Memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Sampai titik terakhir dari nyawa Stefanus. Dia berkata, Tuhan ampuni mereka. Saudara lihat contohnya siapa? Tuhan Yesus. Waktu di kayu salib, dia bilang, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hanya kasih dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan, bersaksi untuk Tuhan. Yang terakhir ayatnya, saudara. Firman Tuhan yang terakhir, Kisah 4 ayat 19 kita baca-baca. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri mana yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Kau boleh pilih. Kau pilih nih. Tapi kalau saya tidak mungkin tidak berkata-kata tentang apa yang saya alami, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Saya nggak mungkin. Saudara, kalau saudara tiba-tiba hari ini dapat door prize, saudara dapat mobil, saudara ada yang saudara langsung masuk kamar lalu diam-diam tidak menceritakan? Saya kira tidak. Saudara pasti akan lari sama istri saudara bilang, kita dapat door prize. Lari sama anak, kita dapat door prize. Sama tetangga, kita dapat door prize. Kalau ada berita baik, jangan berita itu aja saudara. Kalau ada diskon di mall, ya, McD lagi diskon 70%. Saudara akan telepon semua teman-teman kantor saudara. Woi, diskon 70% McD, diskon 70% McD. Kenapa saudara? Padahal saudara bukan mau traktir dia, tapi ini saudara berita gembira. Berita gembira, berita yang menyenangkan, berita yang bisa harus dibagikan. Nah, seberapa besar Tuhan bekerja dalam hidupmu? Seberapa besar Tuhan berkarya dalam hidupmu? Apakah itu bukan berita gembira yang harus disampaikan? Bukankah itu sesuatu kabar yang harus disampaikan? Dan rasul-rasul ini berkata, kami tidak bisa ditahan. Apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, kami tidak mungkin kalau kami tidak ceritakan. Amin saudara. Seberapa dahsyat sih Tuhan dalam hidup kamu? Seberapa dahsyat Tuhan bekerja dalam hidupmu? Saudara tidak akan tahan untuk tidak menceritakan kepada orang betapa Tuhan menolong saudara. Betapa Tuhan menyelamatkan saudara. Betapa Tuhan menyembuhkan saudara. Amin saudara. Mulai dari hari ini kita datang kepada Tuhan. Kalau kita masih kurang, berdoa, Tuhan biar aku mengalami Engkau terus. Supaya juga aku memiliki hati yang sungguh bergairah untuk menyampaikan firman kepada semua orang. Memberitakan firman kepada semua orang. Saudara coba tundukkan kepala saudara. Coba saudara ingat, saudara, siapa-siapa yang ada di sekitar saudara, yang saudara dekat dengan dia, tapi dia belum kenal Tuhan.
Lalu pernahkah saudara berkata tentang Tuhan kepada mereka? Mari tundukkan kepala di hadapan Allah.